Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Kunangasmoro. Saya dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Saya di Fakultas Pertanian dan jurusan saya adalah agribisnis. Di sini saya akan sedikit memberikan pandangan saya terhadap tugas video tentang podcast Abah Gembul dan Coki Pardede. Tugas ini adalah tugas agama Islam. Yang pertama bisa saya tangkap dari video tersebut, saya sudah merangkum beberapa poin-poin penting yang saya dapat dari menonton video tersebut. Yang pertama, kenapa sih Coki Pardede itu memilih menjadi seorang ateis atau seorang yang tidak percaya dengan adanya agama? Menurut penuturan Coki sendiri, karena ateis itu adalah pemahaman atau pemikiran yang dianggap dia benar, dan menurut Coki sendiri, ateis itu adalah ketidakpercayaan dia terhadap suatu kepercayaan atau suatu pribadi yang mengklaim kita ada sebuah pribadi tunggal yang membuat kita. Kalau di agama Islam, pribadi tunggal tersebut bisa disebut Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah banyak orang yang sudah memberi pemahaman tentang aliran-aliran kepercayaan kepada Coki sendiri, Coki tetap tidak bisa mempercayai aliran-aliran agama tersebut. Coki tetap tidak percaya dengan statement yang dibuat oleh aliran-aliran agama tersebut juga. Menurut Coki, tidak ada yang pernah mengetahui kita berasal dari apa dan alam semesta dibuat oleh siapa. Kalau di Islam kan sudah dijelaskan juga bahwa alam semesta kita Nabi Muhammad selaku panutan umat agama Islam, Nabi Adam selaku nabi pertama, dan seluruh di alam semesta ini kan kalau di agama Islam dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sudut pandang dari saya ya, ateis itu, orang kenapa bisa menjadi ateis karena kadang orang sering menjumpai pemuka agama atau dan sebagainya lah yang seharusnya jadi panutan tapi malah melakukan hal yang memang bisa bilang dilarang oleh agama tersebut. Bukan karena apa-apa juga, omongan-omongan dari pemuka agama atau yang lainnya membuat orang itu tidak yakin terhadap agama yang mereka anut. Ada sedikit hal yang dipaparkan oleh Coki sendiri. Yang pertama, kaum beragama harus membangun argumentasi akliyah atas dasar akidahnya. Yang kedua, kaum beragama harus bermanfaat sebagai yang disifati
Nabi Muhammad sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Dari dialog Coki juga, saat dia tidak mempercayai Tuhan, tapi dia menanamkan pada dirinya untuk berbuat baik dan berguna secara tidak langsung, dia tidak berharap imbalan surga atau pahala atas kebaikannya. Jika seorang tidak mempercayai Tuhan saja bisa berbuat baik dan berguna, lantas kenapa kita yang beragama, yang sudah dijanjikan surga, masih tidak berbuat baik? Mungkin saya juga pernah membaca ada seorang ateis yang bertanya kepada seorang yang beragama. Pertanyaannya, bagaimana jika Anda mati dan ternyata Tuhan itu tidak ada? Orang beragama itu menjawab, orang yang kami rasakan tidaklah lebih buruk dari Anda yang ternyata Tuhan itu tidak ada. Mungkin dari pertanyaan di atas bisa digarisbawahi, orang yang beragama pastinya mempunyai keimanan yang kuat atas agama yang dianutnya. Mungkin kesimpulan yang saya bisa terima dari video tersebut adalah orang yang beragama pastinya memiliki keyakinan, keimanan yang memang seharusnya kuat. Jika keimanan kita tidak kuat atau gampang goyah, pastinya kita akan terjerumus dalam kesengsaraan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan saya masih membaca catatan juga. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.